Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikratul Azizah, PP saya 18120049. Saya berasal dari kelas 4X3. Saya membuat video ini untuk ujian akhir semester statistik induktif dengan dosen mata kuliah saya, yaitu Ibu Meliana Eka Yanfitri SSI MM. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan resume tentang pertama, distribusi normal, yang kedua, distribusi sampling, yang ketiga, pendugaan parameter, yang keempat, pengujian statistik. Distribusi normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Rumusnya yaitu Fx sama dengan 1 per sigma pangkat 2 E elemen dikurang 1 per 2 dikali X per dikurang min per sigma pangkat 2. Di dalam distribusi normal, kita bisa menggunakan untuk pengambilan keputusan dan bisa diterapkan di dalam berbagai bidang statistika dan bidang lainnya. Berdasarkan kurva distribusi normal memiliki rata-rata min sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Ya, setelah itu, mari kita tentukan contohnya. Contoh soal distribusi kelompok. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut, maka rata-rata dari hasil ujian 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut mendistribusi normal, maka beberapa persen mahasiswa yang mendapatkan nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Pembahasannya, berdasarkan contoh soal tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut. Minnya sama dengan 70, sigma sama dengan 10, dan X 85. Akan kita tentukan Z X besar dari 85 dan ZX besar dari 85 sama dengan 1 dikurang Z X kecil dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z X kecil dari 85. Z sama dengan 85 dikurang 70. Berarti 85 dikurang 70 dapatlah hasil 15 dibagi 10. 15 dibagi 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332. Sehingga ZX besar dari 85 sama dengan 1, ZX kecil dari 85. ZX besar dari 85 sama dengan 1 dikurang 0,9332. ZX besar dari 85 sama dengan 0,0668. ZX besar dari 85 sama dengan 6,68%. Kumpulan distribusi normal yaitu merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng, seperti yang telah saya lihatkan sebelumnya. Untuk menentukan nilai Z atau Z-score, dapat digunakan rumus berikut. Z sama dengan X dikurang min K dibagi sigma. Tabel Z dapat mendistribusikan dan digunakan untuk mempermudah dalam menggunakan Z-score. Baik, yang kedua, distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik. Distribusi tergantung dari ukuran populasi, ukuran sampel, dan metode memilih sampel. Setelah sampel yang diambil ialah sampel acak dari sampel tersebut. Nilai statistiknya dihitung.
Untuk memahami distribusi sampel, kita perlu ketahui ketentuan yang dapat membedakan antara sampel dan populasi. Distribusi sampel rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi digunakan untuk ukuran sampel tersebut yang sama besar. Kemudian, dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak N elemen. Misalnya, kita mempunyai sebuah populasi berukuran terhingga N dengan parameter rata-rata, min, dan simpangan baku sigma. Dari populasi ini diambil secara acak ukuran N. Distribusi sampel rata-rata bila populasi N terbatas dengan rata-rata min X dan simpangan baku sigma X diambil sampel berukuran N tanpa berulang, tanpa pengembalian, maka akan diperoleh distribusi sampel rata-rata. Rata-ratanya sama dengan min X sama dengan min X1 sama dengan min X. Distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi uraikan untuk distribusi proporsi sejalan dengan untuk distribusi rata-rata. Misalkan, populasi diketahui berukuran N yang di dalamnya didapat peristiwa A sebanyak Y di antara N. Maka didapat parameter proporsi A sebesar min sama dengan Y per N. Dari populasi ini diambil sampel acak berukuran N dan dimisalkan di dalam ada peristiwa A sebanyak X. Sampel ini memberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan X per N. Jika semua sampel yang mungkin diambil dari populasi itu, maka didapat sekumpulan harga-harga statistik proporsi. Dari kumpulan ini, kita dapat menghitung rata-ratanya dengan simbol min X per N. Distribusi sampel kecil. Distribusi sampel kecil berukuran kecil berarti N kecil dari 30. Perbandingannya pada sampel ukuran besar, yaitu jika sampel diambil acak, maka variasi dapat ditaksir yang dihitung dari sampel. Namun, jika sampel berukuran kecil, maka perbedaan variasi dari suatu sampel ke sampel berikutnya cukup besar, sehingga tidak lagi berdistribusi normal. Distribusi tersebut akan mendekati distribusi student T. Distribusi sampel besar. Distribusi sampel besar digunakan untuk menghitung statistik yang digunakan menyimpulkan parameter populasi. Distribusi probabilitas atau dari suatu statistik. Pendugaan parameter. Kita masuk kepada pendugaan parameter. Pendugaan parameter atau estimation of parameters adalah sebuah nilai statistik yang dihitung dari sebuah sampel N merupakan pendugaan titik poin estimasi dari parameter ke populasi. Pendugaan sampel kecil. Bila suatu sampel acak kecil diambil dari suatu populasi, maka statistik berdistribusi student T. Pendugaan interval terbagi atas pendugaan parameter min, pendugaan titik populasi proporsi P, pendugaan titik untuk beda dua rata-rata, pendugaan titik untuk beda dua proporsi. Contoh soal populasi. Dari populasi para pegawai suatu perusahaan dapat diambil sampel sebanyak 100 orang. Sampelnya sebanyak 100 orang. Dicatat gaji tahunan masing-masing X sama dengan 30 juta dan S sama dengan 60 juta. Kita akan membuat selang
kepercayaan. %95 untuk menduga berapa rata-rata gaji para karyawan. Kita ketahui dulu, diketahui N sama dengan 100, X bar sama dengan 30 juta, S sama dengan 6 juta, SK sama dengan 95%. Maka kita diminta untuk tentukan N 5%. Z X dibagi 2 sama dengan 5%. Bagi 2 sama dengan 0,025 sama dengan 1,96 pada tabel. Rumus yang kita gunakan yaitu untuk penyelesaiannya P dikali X kurang ZX bagi 2 kali sigma X kecil dari min 30 dikurang 1,96 X0 dikali 6 kecil dari min kecil dari 30 kita tambahkan 1,96 dikali 0,6 sama dengan 30 dikurang 1,17 kecil dari min X 30 ditambah 1,176. Jadi 28,824 kecil dari min 31,176. Oke. Ini adalah penyelesaian dari populasi para pegawai perusahaan tersebut. Pengujian statistik. Pengujian hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai suatu hal yang dapat dibuat untuk menjelaskan suatu hal tersebut, sehingga memerlukan pengecekan terlebih lanjut. Pengujian hipotesis statistik adalah suatu asumsi atau anggapan atau kenyataan yang mungkin benar atau mungkin salah mengenai parameter suatu populasi atau lebih. Jenis kesalahan menerima dan menolak HO. Tipe-tipe kesalahannya yaitu pertama, kesimpulan, keadaan sebenarnya HO benar, keadaan sebenarnya HO salah. Pada kesimpulan, menerima HO. Pada keadaan sebenarnya, menerima hipotesa yang benar, keputusan tepat. Keadaan sebenarnya HO salah, menerima hipotesa yang salah, keputusan tidak tepat dengan kesalahan tipe 2. Menolak HO. Menolak tipe hipotesa benar, keputusan tidak tepat dengan kesalahan tipe I. X. Menolak hipotesis salah, keputusan tepat. Pengujian satu arah digunakan apabila hipotesis HO berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil atau paling sedikit atau paling kecil, seperti pada tabel tingkat signifikan. Pengujian satu arah, HO dibagi min sama dengan HI H1 dibagi min kecil dari A. Bentuklah penolakan wilayah penerimaan nilai kritis. Pengujian dua arah. Pengujian dua arah digunakan apabila hipotesis HO berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan, seperti yang terjadi pada kurva tersebut.
populasi. Contoh 2 populasi. Sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran yang biasa. Kelas yang lain terdiri dari 10 siswa diberikan pengajaran. Contoh 2 populasi. Sebuah pelajaran matematika diberikan kepada 12 siswa dengan metode pembelajaran biasa. Terdiri diberikan pembelajaran tetapi dengan metode yang menggunakan bahan yang telah diprogramkan. Pada akhir semester, murid kedua kelas itu diberikan ujian yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4, sedangkan kelas yang digunakan bahan terprogram memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Signifikan 0,1. Ujilah hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antara kedua metode pengajaran. Asumsikan bahwa populasi berdistribusi normal dengan varians yang sama. Langkah pertama, kita akan melakukan misalnya min 1 dan min 2 adalah rata-rata nilai semua siswa. Adalah rata-rata semua nilai siswa yang mungkin mengambil pelajaran kedua metode pengajaran, maka hipotesisnya adalah HO dibagi min 1 sama dengan min 2. H1 dibagi min 1 tidak sama dengan min 2. Kemudian kita tentukan yang B-nya telah diketahui taraf signifikan. Baik, sama dengan 0,1. Yang ketiga atau yang C, karena pengujian hipotesisnya adalah two-tilet atau dua arah, kita akan menentukan X sama dengan 0,1 dan N kecil dari 30. Maka daerah kritik pembahasan ini adalah menggunakan uji T. Kita menggunakan uji T. Degree of freedom atau DF. DF adalah N1 ditambah N2 dikurang 2, yaitu 20. Maka T sama dengan 1,725, sehingga daerah kritik permasalahan tersebut adalah kritik permasalahan tersebut adalah T kecil dari min 1,725 dan T besar dari 1,725. Perhitungannya yang keempat atau yang D, perhitungannya dengan N1 sama dengan 12, N2 sama dengan 10, S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 5. Rata-rata populasi ke-1 adalah 85.
kedua adalah 81. Sehingga rumus yang digunakan adalah F hitung dikurang X1 kurang X2 dikurang D0 per SP akar pangkat 1 per N2 ditambah 1 per N1 N2 dikurang 85 dikurang 81 dikurang 0 sama dengan per 4,478 akar 1 per 12 ditambah 1 per 10 dikurang 2,07 D0 kurang 0 SP sama dengan akar dari N 1 dikurang 1 S1 pangkat 2 ditambah N2 kurang 1 S2 pangkat 2 per N1 tambah N2 sama dengan 2. Kita kurangkan saja di sini karena tidak muat. 12 dikurang 1 4 pangkat 2 tambah 10 kurang 1 S2 per 12 tambah 10 kurang 2. Jadi hasilnya 4,478. Keputusannya dapat diambil adalah HO ditolak karena T dihitung berada dalam rentang daerah kritik terbesar. T kecil dari 1,725 atau 2,07 kecil dari 1,275. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah ada perbedaan antara dua metode mengajar bisa dengan metode mengajar dengan bahan terprogram di mana metode mengajar dengan bahan terprogram di mana metode bisa lebih baik dibanding metode dengan bahan terprogramkan. Itulah contoh dari hasil populasi, dua populasi dan terakhir. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya memohon maaf. Dan semoga ilmunya bermanfaat terutama untuk saya sendiri, untuk teman-teman yang telah melihat video ini. Dan apabila ada kritik dan saran, saya terima. Insya Allah saya bisa melaksanakan saran dari teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.